Pemirsa, tim dari Universitas Brawijaya yang diwakili oleh para mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yaitu Randi Christian Saputra, Faras Nabil, Abim Rena Rapalwa, Muhammad Zafa Abiansyah yang dibimbing oleh Rizal Maulana berpartisipasi pada kontes robot Indonesia yang digelar oleh Puspresnas. Tim Filkom UB ini mengikuti kompetisi di KRSBI kategori lomba lari 12 meter dan lomba menggiring bola. Tiap tahun itu Puspesnas mengadakan suatu perlombaan ya, khususnya untuk kontes robot sendiri. Untuk acaranya sendiri udah lebih dari 10 tahun diadakan ya setiap tahunnya. Nah itu ada beberapa divisi ya, ada 6 divisi totalnya. Kalau yang diikuti oleh UB sendiri itu 6-6-nya diikuti. Cuma untuk dari Filkom sendiri itu mewakili di KRSBI Humanoid. KRSBI Humanoid itu apa sih? KRSBI Humanoid itu namanya kontes robot sepak bola Indonesia humanoid. Jadi ada 3 challenge. Jadi nanti robotnya seperti bermain bola pada umumnya. Cuma di sini karena pandemi ya, jadi diselenggarakan secara online. Jadi melalui video conference melalui Zoom. Jadi nanti 2 tim akan bertanding dalam satu room Zoom. Dan nanti akan disiarkan juga di YouTube. Nah untuk kategorinya sendiri ada 3. Yang pertama itu tadi ada lomba mengirim bola, kemudian ada lomba lari, dan juga ada lomba kerjasama robot. Nah, untuk yang kami ikuti sendiri itu ada lomba lari dan juga lomba mengiring bola. Nah, untuk seleksinya sendiri itu ada 2 tahap ya. Pertama itu tingkat wilayah. Kalau tahun-tahun sebelumnya disebutnya tingkat regional. Kalau tahun sebelumnya itu ada regional 1 sampai 4 ya. Kalau tahun ini hanya regional 1 sampai 2. Jadi dibagi barat sama timur aja. Nah, itu kita juga segrup sama tim-tim dari Jawa Timur seperti Polinema, Universitas Negeri Malang, terus juga ada Universitas Negeri Surabaya, dan juga ada ITS, juga ada PENS, seperti itu. Nah, nanti dari tim yang dikira layak dari sisi mekanik dan juga program dari tingkat regional, nanti akan diundang ke tingkat wilayah, ke tingkat nasional setelah lolos dari tingkat wilayah. Nah, kebetulan kemarin kami sudah mengikuti tingkat wilayah ya, dari tanggal 26 September sampai 29 September. Nah, itu kami dari pertandingan tingkat grup bisa menduduki sebagai posisi runner-up. Melalui program Dokter Mengabdi, dosen FPIK UB mengajak nelayan di Pantai Pangi Blitar menjaga ekosistem cumi dengan membangun habitat buatan cumi. Menurut tim DMUB, Sunardi, dengan adanya habitat cumi, maka diharapkan keberadaan cumi dapat terus berkembang dan dapat dipanen oleh nelayan tanpa merusak ekosistem bawah laut. Rumah cumi buatan Dokter Mengabdi UB ini juga dapat menjadi salah satu spot wisata selam di Pantai Pangi Blitar. Sebenarnya perikanan di sana itu masih kecil, maksudnya skalanya itu hanya beberapa kapal jukung, mungkin tidak lebih dari 20 kapal jukung, karena memang pantainya itu kecil tapi sangat indah, karena memang aksesnya ke sana itu masih sulit ya, terbatas. Dan memang cumi itu adalah salah satu produk unggulannya dengan pancing ulur itu. Maksudnya nelayan-nelayan kecil itu menangkap dengan menangkap cumi hasil tangkapannya. Ya, terus tapi sebenarnya bukan kecilnya itu, tapi memberi kesadaran kepada warga bahwa rumah cumi itu adalah salah satu upaya untuk melakukan konservasi sumber daya ikan ke sana. Memang tujuan kami adalah mengedukasi nelayan bahwa tidak benar menangkap ikan dengan cara yang merusak, tapi kita juga harus menjaga sumber daya ikan itu tetap ada, gitu Pak. Cumi itu butuh tempat berlindung, jadi memang didesain seperti itu, didesain bahwa ada pipa, jadi tingkah laku cumi yang mencari tempat berlindung, terus berkembang biak juga, jadi ada bentuk pipa paralon itu adalah sebagai tempat dia untuk berlindung, suka berlindung. Jadi karakteristiknya dari ikan adalah mencari tempat yang sempit. Terus dia butuh tempat untuk menempatkan telurnya itu. Ijuk itu di atasnya itu adalah tempat untuk menempatkan induknya di situ. Harapannya dengan dipasang di situ nanti akan diberi di situ diberi tanda sehingga nelayan tidak boleh menangkap ikan di situ.
Terus berikutnya ikan cumi itu akan berkembang biak di sekitar situ, Pak. Menyambut Disnatalis ke-57 pada bulan Oktober 2021 ini, FPIKUB mengambil tema tangguh, peduli, dan sinergi membangun negeri. Ade Yamindago, Ketua Panitia Disnatalis menjelaskan ada serangkaian kegiatan yang menjadi penjabaran dari tema tersebut, mulai dari fun walk virtual, donor darah bersama IKUB, dan kegiatan alumni mengajar, serta kompetisi untuk mahasiswa. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan lagi semangat sivitas akademika FPIK serta menjaga kepedulian dan sinergi dalam memberikan kontribusi kepada Indonesia. Jadi tema tahun ini itu adalah tangguh, peduli, dan bersinergi untuk negeri. Sehingga dari tema ini kita menjabarkan pada berbagai macam kegiatan. Di antaranya ada untuk memupuk ketangguhan fisik, maka kami memfasilitasi dengan kegiatan Fun and Fun Walk. Jadi para peserta mengikuti kegiatan tersebut itu dengan berlari atau jalan dengan menempuh 59 km sesuai dengan adalah donor darah. Yang dilakukan serentak di 4 kota. Yang pertama Malang, dan yang ketiga adalah bersinergi untuk memajukan negeri. Nah, rangkaian kegiatannya itu meliputi yang pertama workshop alumni, kemudian webinar alumni mengajar, yang berikutnya adalah lomba nasional mahasiswa, selanjutnya ada lomba pengetahuan FPIKUB dengan Fun Games. Yang berikutnya adalah webinar mahasiswa milenial. Jadi ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan pada kegiatan Disnatalis Fakultas Perikanan dan hingga rangkaian-rangkaian tersebut itu dengan harapan selain meningkatkan ketahanan fisik dan juga meningkatkan kepedulian masyarakat warga UB pada masyarakat itu dengan donor darah, dan yang ketiga itu berbagai kegiatan yang memupuk meningkatkan partisipasi para alumni Sivitas Akademika UB dalam memajukan negeri, khususnya di sektor pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 30% di Min 1 Kota Malang disambut gembira oleh siswa. Kepala Sekolah Min 1 Dr. Randus Suyanto menjelaskan, siswa menyambut antusias pembelajaran tatap muka karena ada beberapa hal seperti keteladanan yang tidak bisa digantikan dengan daring. Suyanto berharap sebentar lagi Min 1 Kota Malang diperbolehkan untuk kegiatan tatap muka 50%. Ya, responnya luar biasa. Jadi anak-anak ini senang sekali mengikuti pembelajaran tatap muka gitu, karena selama ini mereka sudah 1 tahun lebih 1 tahun 4 bulan mereka belajar secara daring. Ya, mereka ingin ketemu dengan bapak ibu gurunya, ketemu dengan teman-temannya, termasuk anak-anak rindu terhadap madrasahnya, ingin sekali ketemu dan belajar bersama-sama dengan guru. Karena bagaimanapun peran guru itu tidak bisa tergantikan dengan adanya teknologi. Ya, karena itu
unsur keteladanan tidak bisa digantikan oleh teknologi. Pembiasan-pembiasan sehari-hari itu tidak intensif, manakala itu didampingi oleh Bapak Ibu guru yang ada di madrasah. Karena itu mereka rindu dan sangat senang pembelajaran ini, dan mereka berharap ya segera itu Min 1 Kota Malang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka 50%. Selama ini kita masih 30%, ya insya Allah dengan perkembangan situasi di Kota Malang yang nanti sudah masuk level 1, kita akan buka pembelajaran tatap muka, kita menggunakan hybrid learning, jadi pembelajaran di rumah dan di sekolah itu berbareng, ya yang di rumah mengikuti secara daring, kemudian yang di madrasah bisa tatap muka langsung, dan insya Allah nanti akan segera kita buka tatap muka 50%. Dan nanti pada saatnya kita akan bisa menaikkan tatap muka ini menjadi 100%, tinggal nanti menunggu perkembangan lebih lanjut. Pemirsa, finalis PIMNAS dari UB pada tahun 2021 harus bisa tampil percaya diri dan mampu meyakinkan juri ketika mempresentasikan karyanya. Eviliana, mahasiswa S2 FTP UB dan peraih emas pada PIMNAS 2020, menyebut para finalis ini merupakan terbaik karena sudah disaring dari ribuan peserta sehingga harus memiliki mental percaya diri dan kuat pada saat final. Brawijaya istilahnya gitu ya. Jadi teman-teman yang udah lolos itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Maksudnya hal-hal ini bisa membuat mental atau kepercayaan diri teman-teman itu meningkat daripada teman-teman yang di luar, maaf ya, universitas yang lain. Dan hal ini bisa menjadi privilege kita bahwa kita udah tinggal satu langkah lagi bagaimana kita memaparkan atau istilahnya meyakinkan double kepada para juri bahwa penelitian yang kita lakukan ini berguna tidak hanya untuk kalangan akademisi ya, kalau bisa masyarakat Indonesia bahkan tingkat global. Jadi intinya sih optimis ya, karena kita sudah disaring yang paling terbaik, optimis, dan kemudian ya juga tidak lupa berdoa dan minta izin dari orang tua, restu dari orang tua, seperti itu. Intinya optimis dan yakin, percaya dirinya. Pemirsa, 3 mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya berhasil menjadi First Winner Nation Essay Chemis 2021 yang diselenggarakan secara daring dalam rangka Disnatalis Universitas Mataram pada tanggal 25 September 2021. Mereka adalah Aulia Ayunina, mahasiswi manajemen, lalu ada Ahmad Alif Hayuni, mahasiswa akuntansi, dan Lilis Setiorini, mahasiswi ekonomi pembangunan. Perwakilan tim yakni Aulia Ayunina menjelaskan mereka menang atas paper yang mereka tulis berjudul Kolek mewujudkan Indonesia Emas 2045 lewat Ibu Jari Teknologi. Kami ini memiliki inovasi untuk membuat suatu aplikasi yang bernama Korlik yang merupakan kepanjangan dari Corporate Social Responsibility Go to Public, yang artinya yang dimana kita menemui masalah dalam CSR yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan itu biasanya tidak adanya transparansi dan keberlanjutan yang jelas, sehingga dengan adanya aplikasi tersebut kami mengusung beberapa fitur, ada fitur monitoring, reporting, dan evaluasi.
Pemirsa, ragam arsitektur tempo dulu di Nusantara diyakini masih bisa dikembangkan dan berdampingan dengan arsitektur modern. Ketua Laboratorium Arsitektur Nusantara UB, Dr. Yusfan Adiputra Yusran menjelaskan bahwa saat ini dengan kecanggihan teknologi, nilai arsitektur Nusantara dapat diadopsi dalam arsitektur modern. Bahkan Yusfan menyebut konsep dan nilai dari arsitektur rumah-rumah di Nusantara dapat diaplikasikan dalam desain bangunan modern saat ini. Banyak sekali Pak ya, sebenarnya bisa kita petakan ya, mana-mana saja institusi pendidikan yang ataupun orang-orang ya yang memang sudah tidak melihat lagi ada kemungkinan arsitektur adat kita ya Pak, rumah-rumah adat kita ini untuk dikembangkan menjadi bisa berkolaborasi dengan semangat kekinian ya. Kebanyakan mereka ya sudah kita bangun yang kontemporer, yang simple, yang tanpa ornamen, ya, seperti itu anggapannya. Namun memang kalau kita bisa melihat gitu ya, dari perkembangan di negara-negara maju pula Pak ya, dalam mereka mengembangkan beberapa arsitektur seperti arsitek-arsitek ternama yang terlibat dalam proyek-proyek PBB yang mengembangkan arsitektur di negara-negara yang berkembang ya, negara-negara tertinggal juga di Afrika, itu mereka sudah mulai juga memperhatikan bahwa kearifan lokal itu tidak bisa dinafikan Pak, tidak bisa dipisahkan dari perkembangan arsitektur mengkini di lokasinya arsitektur itu berada. Jadi di kita pula juga saat ini setelah kita memaknai kembali arsitektur itu, kalau kami di Laboratorium Arsitektur Nusantara Pak, itu memang concern untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang bisa diambil dari rumah-rumah adat kita itu untuk dipakai di masa sekarang. Misalnya contoh kasus misalkan beberapa ornamen itu kemudian diolah kembali dengan teknologi terkini, dengan laser cutting gitu kan, sekarang seperti itu kan banyak ya Pak ya, dengan teknologi pengolahan besi yang sedemikian rupa itu bisa jadi yang rasa modern gitu. Terus kemudian bentuk-bentuk rumah juga dari elemen-elemen misalkan yang dulunya kita mengenal bambu juga sekarang sebenarnya bisa dikembangkan itu menjadi beton. Pemirsa, Pantai Pangi di Blitar dapat dikembangkan menjadi wisata bahari yang menampilkan keindahan atas laut dan bawah laut. Namun menurut Sunardi, dosen FPIK UB, untuk menuju ke sana masih dibutuhkan penataan agar dapat terintegrasi. Salah satunya dengan menata kawasan habitat cumi agar dapat menjadi daya tarik wisata bawah air yang terpisah dengan area penangkapan oleh nelayan. Begitu kita lihat GLS itu sudah di Malang Selatan ya, GLS sudah bagus. Sekarang banyak sekali tumbuh wisata-wisata pantai yang baru-baru dan tertata sedemikian baiknya sehingga sekarang di Malang Selatan itu jadi ramai dengan wisatawan. Dan sekarang itu sudah mulai menuju ke Blitar. Blitar itu belum sebagus GLS di Malang tapi sudah menuju ke sana untuk berikutnya tembus sampai di Pacitan dan seterusnya. Dan saya pikir dengan potensi Pangi yang mungkin jaraknya tidak lebih dari 1 kilometer itu dari GLS. Jadi nanti untuk menyongsong itu sebelum jadi kita persiapkan dulu supaya wisata bahari di Pangi ini siap dengan segala infrastrukturnya yang bagus, ada habitat cumi sehingga ada produk unggulan di situ. Kita juga nanti harapannya akan membangun bersama dengan nelayan sana, menciptakan wisata bawah air, bisa melakukan penelitian. Wisata bawah air itu mengacu pada di Banyuwangi, ada keunikan yang ditawarkan di Pantai Pangi, sehingga nanti ketika ramai, itu Pangi itu menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya di pantai saja, tapi juga wisata di bawah air dan di atas kapal. Ya saya pikir tidak ada habisnya pariwisata itu, karena yang ditawarkan itu adalah pemandangan alam yang tidak perlu membeli, terus kita bisa
orang datang ke situ pasti akan mengeluarkan uang itu untuk masyarakat situ, untuk membeli makanan, tiket dan sebagainya dengan harga yang tidak seberapa, bisa menikmati alam. Saya pikir sepadan dengan apa yang dikeluarkan dan bisa menumbuhkan perekonomian di daerah situ. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Wada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.